Sebuah mobil tiba-tiba nyungsep dan menghantam atap salah satu rumah warga yang berada di bawah lereng di Jalan Marta Dinata, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Selasa sore. Pemilik rumah mengaku masih syok saat menceritakan detik-detik kejadian. Ia sedang berada di dalam rumah ketika suara benturan keras terdengar dari atas. Tiba-tiba mobilnya meluncur dari atas, dari gereja. Dan kejadian ini saya nggak lihat, setelah jatuh baru saya lihat. Tapi keluarganya abang selamat semua? Keluarga selamat semua, puji Tuhan selamat semua. Kemudian kami naik, keluarkan evakuasi penumpangnya ada 3 orang. Menurut keterangan polisi, mobil tersebut ditumpangi 3 orang. Kendaraan diduga lepas kendali saat melintasi turunan tajam di pemukiman padat penduduk tersebut. Untuk saat ini setelah saya data tidak ada korban. Berapa orang di dalam mobil bang? Di dalam mobil ada 3 orang. Dari yang sopir, semua wanita. Semua wanita ya? Cuma di dalam rumah tidak ada korban. Di dalam mobil ada 3 penumpang, semuanya selamat, tidak ada korban luka. Dugaan awal sopir tak bisa mengendalikan kendaraan di jalur menurun. Proses evakuasi dilakukan oleh sejumlah petugas gabungan bersama warga sekitar. Dengan menggunakan alat berat dan sistem tali untuk menarik mobil dari posisi menggantung di atas atap. Hingga malam hari, warga masih berkumpul menyaksikan proses evakuasi yang berjalan dramatis. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Aksi protes para aktivis dan nelayan. Kericuan berawal saat masa aksi mulai mendekati pantai yang menjadi lokasi tempat usaha wisata perusahaan asing di Pantai Onemoba di Pulau Tomia, Kabupaten Wakatobi. Sebelumnya masa aksi juga merobohkan pagar kantor SPTN Taman Balai Nasional Wakatobi lantaran kepala SPTN enggan menemui para pengunjuk rasa. Aksi protes dipicu tindakan perusahaan asing yang melarang nelayan lokal mencari ikan di sekitaran perairan yang menjadi lokasi usaha wisata perusahaan tersebut. Padahal zona itu telah ditetapkan Balai Taman Nasional Wakatobi sebagai zona bebas bagi nelayan menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan. Ini zona tradisional ini masyarakat lokal tidak boleh dilarang untuk memanfaatkan itu selama dilakukan secara tradisional, tidak boleh menggunakan alat tangkap yang merusak, yang tidak ramah lingkungan. Mereka juga memprotes perusakan terumbu karang dan pengerukan pasir laut yang diduga untuk kepentingan akses keluar masuk kapal milik PT Wakatobi Dive Resort dalam kawasan usahanya. Persoalan yang begitu besar, pengerukan pasir dan juga penggalian alur masuk di seluruh mendukung proses kelancaran PT Wakatobi Resort. Kesempatannya salah satunya seluruh aktivitas patroli tadi di resort hari ini diberhentikan sementara. Dalam aksi ini perusahaan memberhentikan karyawan yang terlibat penggalian karang dan perusahaan tidak boleh lagi melarang nelayan untuk menangkap ikan di sekitar perairan yang menjadi lokasi tempat usaha wisata perusahaan tersebut. Dari Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Sebuah truk molen terlibat kecelakaan dengan sepeda motor di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Truk berplat nomor 9368XWZ ini melindas seorang pengendara sepeda motor yang berada di sampingnya. Diduga korban pengendara motor berada di posisi blank spot atau titik buta sopir sehingga tak terlihat. Usai tersenggol, pengendara motor terjatuh dan terlindas roda bagian belakang truk. Akibatnya korban mengalami luka serius pada bagian pinggang hingga kakinya. Dan sejumlah pengguna jalan yang melintas serta petugas medis langsung mengevakuasi korban ke dalam ambulans. Nah, saya lihat tuh ada anak muda satu ngeberhentiin mobil molen. Ternyata ada yang kecelakaan begitu. Kejepit bahan belakang. Cengkareng ini mau arah ke Kalideres. Hingga kini korban masih mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit dan kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat.
Aksi pelaku curanmor bersama rekannya mengendarai sepeda motor masuk ke area parkiran Universitas Sriwijaya Palembang terekam CCTV. Berbekal rekaman kamera pengawas tersebut, polisi mengetahui identitas pelaku dan melakukan penggerbekan. Pelaku S, 32 tahun, diringkus di kediamannya. Petugas mengamankan 1 puncuk senjata api rakitan berserta pelurunya. Pelaku menyimpan senjata api tersebut di dalam kandang ayam. 5 unit motor hasil curanmor turut disita petugas. Pelaku diketahui seorang gembong curanmor yang kerap beraksi di parkiran universitas dengan memanfaatkan kurangnya pengawasan di kawasan parkir. Seorang mahasiswa korban curanmor bersyukur sepeda motornya berhasil ditemukan setelah 3 pekan hilang. Sebenarnya kaget juga karena pencurian motor kan biasanya jarang ketemu pelakunya, dan ini dikabari dari pihak kepolisian katanya udah ketemu, dan aku ngucapin banyak terima kasih kepada pihak kepolisian. Pelaku yang dulu ya pernah ditangkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum dan diberikan tindakan tegas. Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan masih mencari barang bukti sepeda motor lainnya termasuk rekan pelaku. Pelaku terancam pasal 363 KUHP, Undang-Undang Kepemilikan Senjata Api tanpa izin, ancaman hukuman di atas 12 tahun pidana penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Inilah 1 dari 8 ladang ganja yang ditemukan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di dalam hutan perbukitan Butong Aceh, Penggalang, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Ladang ganja seluas 25 hektar ini tersebar di 8 lokasi di area perbukitan. Ladang ganja ini mayoritas sudah dalam kondisi siap panen. Polisi bersama TNI dan Bea Cukai langsung melakukan pemusnahan dengan cara pencabutan dan pembakaran pohon ganja. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menangkap 2 pelaku. Temuan ladang ganja seluas 25 hektar ini berawal dari tertangkap 2 kurir ganja di Bener Meriah, Aceh. Ini operasi yang cukup panjang karena menemukan titik-titik ladang ini cukup sulit dan masih dilakukan pengembangan terus. Saya belum menyebutkan tersangka dan beberapa peranannya karena masih ada banyak DPO yang perlu kita amankan. Sampai saat ini kita sudah menjalankan kegiatan selama hampir 12 hari. Tak hanya memusnahkan, polisi bersama TNI juga melakukan edukasi kepada warga setempat dengan mengenalkan tanaman yang dapat digunakan sebagai bertani sehingga tak lagi mengandalkan ganja sebagai tanaman penghasil uang. Dari Aceh dan Jakarta, Helmi Sejambati melaporkan.